Halo, hai sobat kursus semuanya. Selamat datang di LPK Dian Cipta Cendekia Kalianda. Kali ini materi kita akan kita bahas adalah tentang pengenalan program CorelDRAW, di mana di sini kita akan membahas versi CorelDRAW 2020. Sebenarnya tidak ada jauh perbedaan antara versi yang 2020, 2021 dan versi terbarunya di 2022, hanya berbeda di tampilan awalnya saja. Nah, di sini saya akan coba membahas dari awal, tampilan dari awal ketika kita membuka program CorelDRAW. Pertama, di sini kita akan lihat di bagian New Document. Itu berarti adalah dimana kita akan membuat sebuah dokumen baru atau layout baru, yang caranya tinggal kita klik saja tanda plusnya, dan di sini kita tinggal membuat dokumen yang akan kita buat. Di bagian bawah ada open dokumen. Fungsinya adalah untuk membuka dokumen yang pernah kita buat atau desain-desain yang sudah pernah kita buat. Dan yang di sampingnya ada new from template. Fungsinya adalah untuk membuat lembar kerja baru, tapi kita akan menggunakan template dari CorelDRAW ya, yang sudah disiapkan oleh CorelDRAW. Nah, di sini kita akan coba membuat lembar kerja baru, dan ini adalah beberapa desain yang sudah pernah dibuat ya di komputer ini, maka dia akan tampil di bagian sini. Dia akan tampil di bagian sini. Ini adalah desain-desain yang pernah dibuat di komputer ini. Sehingga nanti ketika teman-teman semua sudah membuat sebuah karya desain di komputer atau laptop teman-teman semua, maka karya desainnya akan tampil di sini. Nah, yang pertama kita akan coba membuat dokumen baru, yaitu ada new document. Nah, di new document ini kita akan pertama membuat nama ini untuk nama file ya. Nama file kita tinggal buat namanya. Kita coba latihan 1. Lalu presetnya di sini kita bisa mengcustom ya. Jadi custom dengan keinginan kita sendiri. Tapi juga di sini ada beberapa pilihan daripada yang sudah disiapkan oleh CorelDRAW. Ada default RGB, ada default CMYK, ada web, ada CorelDRAW default. Nah, di sini kita coba custom ya. Pertama ada number of page. Number of page ini berapa jumlah page nanti dalam satu nama latihan ini, berapa jumlah page yang akan kita buat ya, bisa 1, bisa 2, atau bisa 3. Lalu ada primary color mode nya, ada CMYK, ada RGB ya. CMYK itu ada penggabungan dari 4 warna, ada krem, magenta, yellow, K itu hitam ya, dan RGB ini adalah red, green, dan blue. Karena di sini kita akan membuat sebuah karya desain yang berbentuk vektor, maka kita akan pilih yang CMYK. Terus di bagian bawah ada page size. Page size ini kita tinggal pilih ya. Tinggal pilih page size-nya di sini. Kita mau menggunakan ukuran kertas yang sudah disiapkan. Ada A4 gitu ya, ada A4, A5, terus ada photocard dan lain sebagainya ya, ada web banner dan lain-lainnya. Nah, di sini kita tinggal pilih saja untuk lembar kerja yang akan kita gunakan. Catatannya adalah ketika kita mau membuat sebuah karya desain yang memang ukurannya masih kecil ya, atau dimensinya masih berukuran kertas A4 ya, di sini kita tinggal pilih page size-nya 4. Akan tetapi
ketika karya desain kita ukurannya berukuran besar, kita ambil contoh kita mau membuat sebuah banner ataupun banner yang ukuran besar ya, maka di sini kita akan merubah sendiri ukuran bannernya. Nah, di sini backspace-nya 4, lalu ada wide dan height. Wide dan height ini akan mengikuti ya. Ketika kertas yang kita pilih itu kertas A4, maka nanti wide dan height-nya akan mengikuti. Nah, di bagian sebelah kanan ada satuan ukuran. Satuan ukuran di sini ada inci, mili ya. Dan ada sentimeter, juga ada meter. Nah, kita bisa menggunakan ukuran-ukuran yang ada di sini untuk satuan ukurannya. Kita bisa gunakan senti atau yang mili ya. Itu sesuai dengan keinginan kita. Kita lebih suka dengan satuan ukuran apa, senti kah atau yang milimeter kah. Nah, ini untuk ukuran A4. Nah, ketika kita mau membuat sebuah banner, katakanlah banner ya, dengan ukuran 3 meter panjangnya dan 1 meter tingginya, maka kita bisa merubah satuan ukuran yang kita gunakan di sini dengan ukuran bisa senti, bisa meter ya. Jadi perbedaannya adalah kalau kita ukur dengan meter, berarti di sini nanti untuk width-nya karena lebar tadi kita buat 3, maka height-nya atau tingginya kita buat 1. Itu kalau kita mau membuat ukuran banner dengan ukuran 3 meter panjangnya atau lebarnya dan tingginya 1 meter gitu. Jadi di sini kita tinggal ganti saja satuan ukurannya. Dan ketika di sini kita ubah satuan ukurannya menjadi sentimeter, maka kita tinggal sesuaikan bagian height-nya, yaitu 300 itu untuk 3 meter dan 100 itu untuk 1 meter gitu ya teman-teman semuanya. Dan di bagian resolusi di sini kita bisa memilih ya, memilih resolusi. Ada resolusi paling tinggi adalah 300 dan resolusi terendahnya 72. Nah, resolusi ini juga akan menentukan nanti hasil karya desain kita. Ketika resolusinya rendah, maka hasil dari karya desain kita ketika kita ekspor dalam bentuk gambar, baik itu JPEG ataupun PNG, maka hasil gambarnya kemungkinan besar ketika kita zoom dia akan pecah gitu. Dan kalau kita buat dengan resolusi tinggi dengan 300 resolusinya, maka gambar kita itu hasilnya akan lebih baik dari resolusi yang 70. Ketika kita zoom, maka gambarnya itu tidak mudah pecah ya, atau ngeblur dan lain sebagainya. Nah, ini sudah selesai semua pengaturannya, kita tinggal oke saja. Kita tinggal oke di sini. Nah, maka ini adalah tampilan awal dari lembar kerja kita untuk ukuran 3 meter kali 1 meter. Ini lebarnya 3 meter dan tingginya 1 meter. Itu ya teman-teman semua. Oke, teman-teman, kita lanjutkan materinya. Tadi kita sudah membuat lembar kerja baru dengan ukuran layout atau ukuran kertasnya 3 meter kali 1 meter. Nah, sekarang kita akan close dulu untuk latihan satu ini. Kita akan coba membuat lembar kerja baru dengan ukuran kertas A4. Nah, ini kita tinggal close. Nah, caranya sama seperti tadi ya. Kita tinggal klik tanda plus. Kita beri penamaan lembar kerjanya. Ini penamaan lembar kerja ya, bukan nama file. Jadi ini hanya untuk penamaan lembar kerja saja. Terus di bagian back size-nya di sini kita coba buat dengan ukuran kertas A4. Kalau kita berikan dia resolusinya 300, itu tidak apa-apa. Di sini orientasinya ada portrait dan ada landscape. Ini kita tinggal pilih saja. Saya akan coba orientasinya yang landscape, yang memanjang. Setelah itu kita tinggal oke. Nah, setelah kita oke, maka di sini kita akan coba atau akan saya coba jelaskan
beberapa toolbox. Ini namanya toolbox ya. Di sebelah kiri ini ada namanya toolbox. Lalu di sebelah kanan atau di sebelah bawah ini namanya adalah color palette. Jadi ada color palette dan ada toolbox. Ini biasanya bisa juga ditaruh di sebelah kanan sini ya, bisa ada di sebelah kanan, bisa juga ditaruh di bawah. Ini kita tinggal pindah-pindah seperti ini saja. Nah, seperti itu ya. Jadi toolbox dan ada color palette. Nah, fungsi-fungsi yang ada di toolbox ini pertama ada yang namanya pick tool ya. Pick tool ini fungsinya adalah untuk membuat atau untuk menggeser objek yang sudah kita taruh di lembar kerja atau yang sudah pernah kita buat di lembar kerja. Caranya saya akan coba membuat sebuah objek rectangle ya. Ini pembuatannya dengan cara diklik tahan seperti ini. Lalu ketika kita sudah membuat sebuah objek rectangle, nah ketika rectangle ini mau kita geser ya posisinya, maka kita klik dulu pick toolnya. Jadi ini ada pick tool, kita klik lalu kita tinggal geser gitu. Setelah itu kita tinggal geser-geser di mana dia posisi pick tool rectangle-nya menggunakan pick tool ya. Nah, ini fungsi daripada pick tool. Yang berikutnya ada yang namanya shape tool. Nah, shape tool ini fungsinya adalah untuk merubah bentuk objek. Jadi ketika kita tadi sudah membuat sebuah objek rectangle menggunakan rectangle tool, dan rectangle ini mau kita rubah bentuknya, maka kita coba klik shape tool dan coba kita klik di ujung objek rectangle ini, lalu kita klik tahan, maka dia akan berubah bentuknya seperti ini. Dan yang lainnya mungkin bisa kita buat. Kita ambil contoh, kita coba buat sebuah garis menggunakan pen ya, seperti ini. Nah, ini objek awalnya. Setelah itu kita klik shape tool, kita coba buat atau kita coba rubah ya bentuknya menggunakan shape tool, dan kita akan gunakan yang namanya convert to kurva. Convert to kurva ini fungsinya adalah mengkonversi yang tadinya garisnya lurus bisa kita bentuk menjadi bentuk kurva ya, bisa ditarik ke kiri, ditarik ke kanan, ataupun bisa kita tarik ke atas atau ke bawah. Ini kita convert to kurva, jadi kita bisa tarik ke atas, ke kiri ya. Nah, ini bisa kita tarik ke kanan. Selanjutnya kita coba hilangkan node edit ini dengan cara kita delete node. Ini kita tinggal klik convert to kurva. Nah, ini kita tinggal geser. Ini kita tinggal geser. Nah, maka jadilah objeknya seperti ini. Gitu ya. Tinggal kita warnai. Nah, pewarnaan menggunakan color palette yang ada di sebelah kanan ini itu bisa dengan dua cara. Di mouse kita itu ada klik kanan dan klik kiri ya. Klik kanan itu fungsinya adalah untuk memberi warna garis pada objek. Lalu kalau klik kiri itu kita akan mewarnai warna dasarnya. Nah, ini saya klik kiri dan kita bisa klik kanan untuk warna garisnya. Nah, ini garisnya tidak kelihatan ya, tidak begitu kelihatan karena garisnya kita tidak tebalkan. Kalau kita buat tebal seperti ini maka garisnya akan kelihatan. Ya, jadi saya ulangi, warna garis itu bisa kita buat dengan cara klik kanan, warna dasar itu bisa kita buat dengan cara klik kiri. Gitu ya. Ini fungsi daripada shape tool dan color palette. Gitu ya. Nah, berikutnya ada yang namanya crop tool. Crop tool ini fungsinya adalah untuk mengcrop sebuah objek, memotong sebuah objek. Saya ambil contoh ketika saya mengambil atau mengimpor sebuah gambar ya. Ini saya coba taruh di sebelah kanan dulu. Lalu saya coba impor sebuah gambar dengan cara klik impor. Jadi di Corel ini fungsi open itu hanya berguna untuk membuka file Corel Draw.
ya yang berekstensi CDR. Di luar itu mau itu file-file gambar dalam bentuk JPEG atau PNG, maka kita akan gunakan fungsi yang namanya import. Atau bisa kita buat Ctrl I dengan cara cepat ya. Nah, ini saya coba ambil sebuah gambar, saya import ya, saya klik gambarnya, maka saya import ini begini. Nah, ketika gambar ini saya mau crop atau mau saya potong dan saya ingin ambil hanya bagian sini saja, maka saya akan gunakan crop tool ya, dan saya akan lakukan drag ya, klik tahan bagian sini. Setelah itu saya klik crop, nah, maka objeknya akan terpotong. Itu fungsi daripada crop tool ya. Oke, selanjutnya di bagian bawah ini sudah ya, crop tool tadi sudah. Di bagian bawah crop tool ada fungsinya yang namanya zoom tool. Zoom tool ini fungsinya adalah untuk membesarkan atau mengecilkan lembar kerja yang ada di CorelDRAW. Jadi lembar kerja ini bisa kita zoom in atau kita bisa zoom out dengan cara klik kanan itu untuk zoom out, mengecilkan lembar kerja, dan klik kiri itu untuk membesarkan lembar kerja. Atau untuk zoom in dan zoom out ini kita bisa menggunakan mouse kita ya. Mouse kita itu ada scroll di bagian tengah, di antara klik kiri dan klik kanan. Itu kita bisa gunakan, kita dorong ke depan itu untuk zoom in ya, dan kita tarik ke belakang itu untuk zoom out ya. Ya, ada zoom in dan zoom out. Zoom in, scroll ke depan, dan ada zoom out untuk scroll ke belakang. Atau kita bisa gunakan klik kiri untuk membuat zoom out, klik kanannya, klik kanan untuk zoom out, klik kiri itu untuk yang zoom in. Cut. Fungsi daripada klik kiri dan klik kanan itu adalah fungsinya untuk membuat zoom in dan zoom out. Oke, selanjutnya kita tinggal menuju ke bagian bawahnya. Di situ ada beberapa pilihan ya, ada freehand, ada bezier, ada pen, dan lain-lainnya. Nah, itu fungsinya akan berbeda-beda. Ini kita coba hapus dulu ya. Fungsi daripada freehand, freehand ini fungsinya adalah untuk membuat sebuah garis lurus. Jadi kita tinggal buat garis lurus dengan cara klik, kita arahkan kemana garisnya, bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ini kita tinggal arahkan saja. Kita buat garis lurus seperti ini. Kita tinggal klik, maka garisnya akan langsung terbuat. Gitu ya. Nah, itu untuk garis, satu buah garis. Ketika garis ini mau kita sambung garisnya, maka kita kliknya dua kali di ujung ya. Jadi kita klik dulu sekali, kita arahkan ke sini, lalu di bagian sini nanti kita tinggal klik dua kali, klik, dia akan nyambung. Klik, kita arahkan lagi ke sini, klik. Maka terbentuklah sebuah objek menggunakan freehand. Tinggal kita kasih warna ya, kita tinggal beri warna saja. Garisnya kita coba hilangkan. Nah, seperti ini. Itu fungsi daripada freehand. Selanjutnya kita buat yang namanya bezier. Nah, kalau bezier ini dia untuk membuat kurva fungsinya. Jadi cara pembuatannya tinggal kita klik, ini tinggal kita klik lagi di atas, langsung kita tahan ya kalau kita mau buat sebuah garis kurva melengkung seperti ini. Nah, gitu. Yang kita klik itu, maka jadilah sebuah garis kurva, gitu ya. Itu fungsi daripada bezier. Nah, yang selanjutnya ada pen. Nah, kalau pen ini juga
sama seperti freehand tadi ya, tapi perbedaannya antara freehand dan pen ini untuk melanjutkan titik-titik untuk membuat sebuah objek. Kalau freehand tadi kan kita harus klik 2 kali. Nah, kalau pen di sini kita hanya cukup mengklik 1 kali saja. Kita ambil contoh, kita klik lagi ke sini, cukup sekali klik aja. Kita klik lagi ke sini, dan kita klik lagi di sini. Maka jadilah sebuah objek. Gitu. Itu fungsi daripada pen. Selanjutnya kita menuju ke bagian bawahnya. Di situ ada yang namanya Artistic Media Tool. Jadi yang saya jelaskan di sini ini yang sering dipakai ya, yang sering dipakai saja karena ini pilihan-pilihannya banyak ya. Di crop tadi juga ada eraser, ada knife dan sebagainya. Di bagian sini juga ada Artistic Media Tool, ada Live Sketch dan lain sebagainya. Di sini akan coba saya jelaskan Artistic Media Tool. Nah, kalau Artistic Media Tool ini hampir sama sih seperti membuat garis menggunakan pen tool atau yang freehand tadi. Tapi di sini garisnya bisa lebih artistik ya. Jadi kita tinggal pilih di sini dalam penerapannya bisa menggunakan preset, bisa menggunakan brush, bisa menggunakan spray, ada kaligrafi dan ada expression. Nah, di sini juga ada pilihan-pilihan garisnya. Ya, pilihan-pilihan garisnya bisa kita pilih. Saya coba klik yang ini, lalu saya coba menggunakan brush. Ini saya tinggal buat saja di sini ya. Saya buat nama ini putus-putus garisnya. Kita coba klik seperti ini. Gitu ya. Jadi saya coba buat nama seperti ini. Ini tinggal kita pilih-pilih saja untuk penerapan garisnya. Ini untuk yang pertama. Yang kedua kita coba pilih yang spray. Jadi spray seperti ini kira-kira. Ini pilihannya ada di sini. Pilihannya ya. D. Itu spray. Lalu selanjutnya kita pilih lagi yang kaligrafi. Ini kaligrafi kita bisa buat nama bisa ya. Ini penerapan garis juga bisa kita pilih tebal garisnya. Artistic Media Tool sama ya, penerapannya sama, ada expression juga. Kita bisa buat seperti ini, garis dengan Artistic Media Tool. Oke, lanjut ke bagian bawah. Bagian bawahnya di situ ada rectangle ya, ada rectangle tool. Nah, rectangle tool ini fungsinya untuk membuat sebuah kotak atau balok, itu bisa juga. Nah, cara pembuatannya tinggal kita klik, tahan, geser seperti ini ya. Ini jadilah sebuah objek rectangle. Nah, ini bisa kita kecilin, kita bisa tarik ke bawah, bisa kita taruh di atas, ke kiri atau ke kanan menggunakan pick tool. Nah, untuk membuat objeknya menjadi kecil itu bisa kita arahkan kursor kita ke ujung sini. Kita bisa klik tarik ke dalam itu untuk membuat objeknya menjadi kecil, atau kita bisa tarik objeknya ke arah luar itu untuk membesarkan sebuah objek. Oke, selanjutnya kita coba buat ellipse tool ya. Ellipse tool ini membuat lingkaran. Jadi kotak tadi sudah kita buat menggunakan rectangle, sekarang kita coba buat menggunakan ellipse tool ya, lingkaran menggunakan ellipse tool.
ellipse tool itu cara pembuatannya seperti ini. Kita tinggal klik kanan saja. Kita tinggal klik tahan. Ini tinggal kita klik tahan. Jadi sebuah lingkaran menggunakan ellipse tool. Pewarnaan tinggal kita beri warna di sini. Warnanya ada di sini, teman-teman semua. Oke, lanjut kita akan buat. Pertama ada poligon. Poligon ini kita bisa buat persegi 3, persegi 5 dan seterusnya. Tinggal kita klik polygon tool. Lalu di bagian sini kita tinggal mau buat persegi berapa ya. Kalau kita buat persegi 3, di sini kita buat 3. Lalu kita tinggal buat objeknya. Nah, seperti ini. Tinggal kita warnai objeknya. Terus kita buat 5 seperti ini dia jadinya ya. Kita buat 6 dan seterusnya ya. Ini kita tinggal rubah-rubah saja, kita mau buat persegi berapa, 3, 4, 5 dan seterusnya. Selanjutnya ada star. Kalau star ya kita tinggal buat, berarti kita mau buat objek bintang gitu ya. Nah, ini kita tinggal atur saja jumlah bintangnya berapa, 5 ya, umumnya adalah 5. Terus kita tinggal beri warna seperti ini. Terus ada spiral seperti ini dan seterusnya nanti ya. Untuk yang beberapa pilihan yang di bawah ini teman-teman tinggal coba sendiri, nanti bentuknya seperti apa tinggal kita praktekkan. Selanjutnya di bagian bawah ada yang namanya text tool. Text tool ini fungsinya adalah untuk membuat sebuah tulisan. Jadi tinggal kita klik text tool, tinggal kita klik di lembar kerja kita, terus kita tinggal ketik teks yang mau kita ketik ya. Apa teksnya? LPK Dian Cipta Cendikia. Ini tinggal kita besarkan objeknya seperti ini, dan warnanya tinggal kita warnai warna yang ada di color palette. Mau pakai warna apa, biru, merah, kuning, hijau, ini tinggal kita pilih saja. Selanjutnya ada beberapa efek yang ada di bawah ini. Ada shadow itu fungsinya untuk memberi bayangan ya. Ada kontur, ada blend, ada unpop dan seterusnya. Ini nanti akan ada pembahasan sendiri ya. Di sini kita akan ambil contoh shadow. Nah, di objek ini bagian mana atau objek mana yang mau kita beri shadow atau beri bayangan. Kita klik objeknya, lalu klik bagian preset. Setelah itu kita tinggal arahkan shadownya mau ke arah mana, atas sebelah kanan, bawah sebelah kanan, kiri bawah, kiri atas. Nah, ini seperti ini, ada perspektif, ada small goal dan lain-lainnya. Ini tinggal kita pilih saja. Saya ambil contoh, saya coba flat button right, klik flat button right. Nah, ini adalah shadownya, dan tinggal kita arahkan saja shadownya. Kalau seperti ini kan terlalu jauh, nah tinggal kita klik tarik ke atas. Nah, itu untuk pemberian shadow gitu ya. Nah, yang satunya lagi ada kontur. Nah, kalau kontur ini banyak kegunaan ya, banyak fungsi. Kalau kita terapkan pada teks, kita ambil contoh teks LPK Dian Cipta Cendikia ini, kita klik yang kontur. Nah, di konturnya tinggal kita klik yang outside kontur seperti ini. Berapa jumlah konturnya? Ya, bisa 2, bisa 1. Terus kita tinggal beri warna ya, warna konturnya warna apa. Nah, di sini kita tinggal warnai warna merah,
gitu ya. Kalau di sini kan tinggal kita sesuaikan ya, kalau konturnya itu warna merah ya teksnya harus kita rubah, jangan sampai warnanya hijau atau warna-warna yang memang menyerupai dengan warna merah. Nah, di sini kita ambil contoh kuning gitu ya, atau putih, itu yang warna-warna yang berlawanan dengan warna merah gitu. Ada blend ya, blend ini menduplikat sebuah objek. Fungsinya adalah ketika saya punya dua buah objek bintang di sini, saya copy paste saja bintangnya, lalu saya akan coba blend ya. Nah, ini saya blend dua warna, saya tinggal klik blendnya. Nah, saya akan blend dari objek ini ke objek sini, tahan gitu ya. Nah, maka dia akan jadi seperti ini gitu. Jadi menduplikat objeknya jadi banyak, sejumlah 20 ya. Bisa kita tambahin, bisa kita kurangin, bisa kita kurangi berapa jumlah blendnya, atau bisa kita tambahi berapa jumlah blendnya, seperti itu teman-teman. Yang lainnya mungkin nanti akan ada materinya ya. Di sini ada amplop. Amplop itu merubah bentuk objek. Jadi ketika ada teks yang berbentuk seperti ini, ada tulisan di sisi, nah ini kita tinggal klik menggunakan amplop dan kita tinggal rubah bentuknya, bentuk seperti apa teksnya. Nah, seperti ini ya gitu. Lalu kita lanjut ke toolbox berikutnya, ada yang namanya transparansi tool. Nah, transparansi tool ini fungsinya adalah untuk membuat transparan sebuah objek. Jadi ketika objek ini saya taruh di sini ya, dan objek ini saya akan buat transparan supaya objek yang warna merah itu terlihat di bagian-bagian objek persegitiga yang berwarna biru ini. Nah, tinggal kita klik objeknya. Kalau kita klik transparansi itu, nah ini tinggal kita kurangi ya jumlahnya. Maka seperti ini jadinya kira-kira gitu ya. Selanjutnya ada color eyedropper tool. Nah, fungsi daripada color eyedropper tool ini dia akan mencontek sebuah warna ya. Jadi saya akan ambil contoh ketika ada sebuah objek yang bentuknya seperti ini gitu. Lalu objek ini mau saya warnai dengan warna yang sama dengan warna merah ini gitu ya. Jadi saya tinggal arahkan saja menggunakan color eyedropper tool. Saya ambil warna di sini, warna merah, lalu saya arahkan ke objek rectangle ini. Saya klik, maka warna yang ada di sini akan langsung bisa diterapkan ke objek yang baru ini. Itu fungsi daripada color eyedropper. Ya, saya ulangi, saya klik color eyedropper. Saya ulangi, saya klik, saya ambil contoh warna yang ada di sini. Lalu saya akan terapkan warnanya di sini. Nah, gitu ya. Gitu kira-kira teman-teman. Untuk color eyedropper. Nah, di bagian bawah ini untuk pewarnaan pada sebuah objek. Saya ambil contoh, saya akan warnai objek ini. Ya. Klik di sini ada beberapa pilihan, ada interactive fill. Kita akan coba klik interactive fill. Nah, untuk pilihan warnanya kita tinggal klik di sini. Kalau hanya untuk satu warna ya kita klik yang uniform fill. Nah, pilihan warnanya ada di sini. Mau warna apa tinggal kita pilih saja ya. Teman-teman semua, ini tinggal kita arahkan mau yang warna biru atau yang kuning dan lain-lainnya, ini tinggal kita pilih saja. Itu untuk satu warna. Kalau ingin membuat warna gradasi perpaduan dua buah warna atau lebih, itu kita tinggal klik yang uniform fountain fill ini ya. Nah, ini kita tinggal klik fountain fill karena ada dua warna di sini sekarang.
Untuk penggantian warnanya tinggal kita arahkan ke kotak ini, kita mau ganti warnanya warna apa, biru gitu ya. Terus di bagian sini kita ganti warna apa, warna tadi warna merah gitu ya, warna merah. Klik di sini, nah, maka objeknya akan berwarna gradasi seperti ini gitu ya. Jadi yang untuk satu warna ada di sini, ada uniform fill. Yang untuk warna gradasi itu ada di fountain fill. Dan di sini untuk warna-warna berbentuk pattern ya, ada vector pattern fill, ada texture fill, dan ada postscript fill. Nah, untuk penerapan warna di sini ada 4 pilihan, ada satu yang seperti ini, kedua yang bentuknya seperti ini, dia berbentuk radial, atau yang lebih kita kenal dengan elliptical fountain fill. Yang ketiga ada conical fountain fill seperti ini. Yang keempat ada rectangle fountain fill, seperti ini. Itu untuk penerapan warna pada objeknya. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk bagian atas ini namanya adalah menu. Ya, menu ini berisi file, itu untuk beberapa pilihan, ada new, open, close, dan lain sebagainya. Lalu ada edit dan lain sebagainya. Ini nanti kita akan bahas karena ini isinya banyak, mungkin akan kita bahas sambil materinya berjalan gitu ya teman-teman semuanya. Oke, untuk part 1 pengenalan program CorelDRAW kita akhiri dulu. Nanti kita akan lanjut ke part 2 masih di pengenalan software CorelDRAW. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.